Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebab berikutnya 2.2 tentang aturan turunan. Kita perhatikan aturan turunan yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa turunan itu fungsi dari limit. Nah, kemudian kita sederhanakan supaya tidak panjang proses penurunannya, tidak seperti yang sebelumnya menggunakan limit. Nah, kemudian kita buat aturan-aturannya. Yang pertama, aturan pertama ini adalah fungsi konstanta jika diturunkan dia adalah 0. Berapapun fungsi nilai angkanya, diturunkan dia pasti 0. Ya. Ini aturan pertama. Aturan kedua, ini yang pernah atau kalian pelajari, X pangkat N, itu pangkatnya dikurangi 1, kemudian awal pangkatnya dikedepankan. Nah, kita perhatikan contoh berikut bahwa sebuah fungsi X pangkat 3, bagaimana ini turunannya. Nah, F aksennya, perhatikan 3-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, artinya ini menjadi 3X kuadrat. Ya. Nah, kemudian perhatikan untuk yang negatif. Ya. Turunannya, ini X pangkat min 2. Min 2-nya ke depan. Ya. Kita kurungin, biasakan tanda negatif dikurungin. Ya. Ini min 2 dikurangi 1. Ya. Ini hati-hati, ini menjadi X pangkat min 3. Oke. Perhatikan ini X pangkat min 2, mungkin ini nilai fungsinya sebelumnya adalah 1/X kuadrat. Ya. Untuk proses penurunan, ini kita naikkan pangkatnya. Ya, supaya lebih mudah. Nah, kemudian hasil turunannya, ini bisa kita juga sederhanakan, ini menjadi ke bawah, X pangkat 3. Ya. Oke, berikutnya, ini untuk yang perkalian dengan konstanta dari sebuah fungsi. Kita perhatikan, konstanta yang di depan fungsi ini sebenarnya tidak berpengaruh. Ya, yang diturunkan tetap fungsinya. Ya, nanti tinggal berpengaruhnya terhadap perkalian yang pangkatnya ini. N-nya kan ke depan, nah nanti dikalikan dengan konstantanya. Nah, kita perhatikan fungsi 2X pangkat 3 ini, kalau kita turunkan, ya, F aksen. Nah, kalau 2-nya kan dia tetap saja di depan, kemudian pangkatnya 3, nah ini X, 3 dikurangi 1, ini 2, sehingga 2 kali 3, 6, X-nya pangkat 2. Ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian aturan yang keempat, ini jika penjumlahan turunan. Jika dua buah fungsi dijumlahkan, U ditambah B, ataupun pengurangan, ini masing-masing kita turunkan. Ya. Masing-masing fungsinya kita turunkan. Jadi kalau ada fungsi contoh ini X pangkat 4 ditambah 12X, artinya masing-masing fungsi kita turunkan. Yang ini menjadi 4X pangkat 3. Nah, kemudian ini jadi 12X, kita turunkan adalah 12. Ya. Oke, perhatikan ini kenapa jadi 12? Karena X-nya pangkatnya pangkat 0, 1 dikurangi 1. Ya. Kalau ini sebelumnya, oke kita tuliskan aja biar jelas. Ini 4 dikurangi 1. Nah, ini X pangkat 0. X pangkat 0 ini tidak lain adalah 1. Sehingga hasilnya di sini adalah 4. X pangkat 3 di sini adalah 12 kali 1 atau 12. Oke, kita lanjutkan aturan kelima. Ini jika ada dua buah fungsi yang dikalikan. Ya. Perhatikan U kali P. Y sama dengan U kali P, maka turunannya, perhatikan, Y aksennya, ini adalah U aksen P ditambah UV aksen. Nah, jika dua buah fungsi seperti ini, kita harus tahu dulu mana U, mana P. Oke. Turunan dari fungsi ini, kita perhatikan ini ada perkalian. Katakan ini perkalian 1/X dikalikan dengan ini. Ini ada fungsi U, di sini fungsi P. Ya. Jika kita anggap ini sebuah perkalian. Ya. Cara satu ini seperti ini.
Cara 2 berikutnya kita kalikan dulu prosesnya, ya, selesaikan baru kita turunkan. Nah, cara pertama, misalkan U-nya tadi adalah 1/X, kita butuh turunannya, U aksen. Kita butuh U aksennya, maka U aksennya, perhatikan ini ada di bawah, kita tuliskan pangkatnya ke atas dulu. X pangkat min 1, min 1-nya ke depan, min 1 dikurangi 1, ya hati-hati, ini menjadi min 2. Jadi min X pangkat min 2. Nah, kemudian untuk proses perhitungannya bisa kita tuliskan ke bawah lagi 1/X kuadrat, ya, min. Nah, kemudian yang V-nya. Yang V-nya di sini adalah X kuadrat plus 1/X. Perhatikan, ini juga ada 1/X, kita naikkan ke atas dulu pangkat min 1. Ya. V aksennya X kuadrat, ini menjadi 2X. Ya. Oke. Ini X pangkat min 1, ini kan tidak lain seperti ini. Ya. Ini X pangkat min 1, jadi kita tuliskan langsung bahwa ini hasilnya adalah min X pangkat min 2 atau 2X min 1/X kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ke rumusannya, yaitu Y aksen ini adalah U aksen P ditambah UP aksen. Nah, kita masukkan hasil turunan tadi. U aksennya adalah min 1/X kuadrat dikalikan dengan V. Ya. Oke. V-nya tadi adalah X kuadrat plus 1/X. Kemudian U 1/X, kemudian dikalikan V aksen. V aksennya 2X min 1/X kuadrat. Nah, ini kita harus proses penyederhanaan. Min 1/X kuadrat, ya, min 1/X kuadrat kali X kuadratnya hilang. Ini menjadi min 1, perhatikan. Ya. Kemudian berikutnya min 1/X kuadrat kalikan plus 1/X, ini menjadi min, X-nya bawahnya menjadi pangkat 3. Dan yang ini X habis, jadi tersisa 2. Ya. Oke, ditambah 2. Kemudian ini plus kali min, di sini X-nya menjadi pangkat 3, jadi min 1/X pangkat 3. Perhatikan ada yang sama di sini. Ya. Min 1 plus 2 ini menjadi positif 1. Ini min ada 2, jadi ada 2. Oke, ini hasil turunannya. Kemudian cara kedua, bagaimana kalau ini kita kalikan dulu, ya. Jadi fungsi yang ini kita kalikan dulu. Oke, kita tuliskan untuk yang cara kedua, 1/X kalikan X kuadrat ditambah 1/X. Ini kita selesaikan dulu perkaliannya. Ini 1/X kali X kuadrat, ini adalah X. Ini 1/X kali 1/X adalah 1/X kuadrat. Sehingga ini kita naikkan ke atas, X pangkat min 2. Baru kita turunkan. Ya. Di aksen. Turunan X adalah 1. Ini adalah min 2-nya ke depan. Oke. Jadi negatif. Min 2, X. Min 2 dikurangi 1 jadi min 3. Ya. Atau di aksennya kita sederhanakan. Ini menjadi 1 min 2 per X pangkat 3. Nah, ini perhatikan. Ini sama hasilnya baik cara 1 ataupun cara 2. Ya. Perhatikan. Nah, ini lebih mudah kita selesaikan dulu proses perkaliannya. Ini jika kita bisa selesaikan proses perkaliannya. Tapi jika tidak atau kesulitan dalam proses perkaliannya, mungkin lebih mudah dipisah. Berikutnya, aturan pembagian. Ya. Aturan pembagian ini jika dua buah fungsi U per V, ya, perhatikan jika dua buah fungsi dibagi U dibagi V, maka turunannya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Perhatikan kalau tadi perkaliannya positif, kalau ini negatif. Ya. Oke, ya, perhatikan. Nah, oke, contoh berikutnya adalah dari fungsi berikut X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 1, kita cari
U-nya. U-nya jelas yang atas itu adalah X kuadrat min 1. U aksennya 2X. Ya. V-nya X kuadrat plus 1. V aksennya sama 2X. Nah, kita masukkan ke rumusan di atas. Oh, Y aksen. Ini adalah U aksen V. U aksen 2X. V-nya X kuadrat plus 1. Min U X kuadrat min 1, V aksennya 2X. Oke, dibagi V kuadrat, X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Kita sederhanakan. Ini kita kalikan 2X kali X kuadrat, ini adalah 2X pangkat 3. Kemudian ditambah 2X, kemudian yang ini min 2X pangkat 3. Ya, perhatikan min 2X-nya. Dan min kali min jadi plus 2X. Oke. Bawahnya tetap X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke. Berikutnya, kita sederhanakan lagi. Sama-sama 2X pangkat 3, artinya habis tersisa. 2X tambah 2X, ini jadi 4X dibagi X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, artinya kita cukup sampai sini. Oke. Nah, ini aturan-aturan yang ada di turunan. Nah, berikutnya, bagaimana jika turunan itu kita turunkan lagi dan turunkan lagi. Ini kita kenal turunan kedua dan turunan berikutnya. Jika turunan pertama diturunkan lagi, itu kita kenal dengan turunan kedua. Ya. Simbolnya kalau bisa menggunakan aksen, ya aksennya double aksen. Ya. Kalau menggunakan angka seperti ini, turunan keduanya adalah D2Y, ya, D2Y per dx kuadrat atau D kuadrat Y per dx kuadrat. Ya. Nah, berikutnya bisa untuk turunan ketiga ya pangkat 3 di sini ya, dan seterusnya. Ya. Contoh, ini turunkan hingga 4 kali dari persamaan ini. Nah, kita punya persamaan ini, kita turunkan 4 kali. Ya. Turunan pertama dulu. Kita langsung aja. X pangkat 3, ini adalah 3X kuadrat. Ya. Kemudian, min 2X kuadrat kan, ini menjadi min 4X. Kemudian ini menjadi 3. Konstanta min 4, ini 0. Oke, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya. 3X kuadrat kita turunkan, ini menjadi 6X. Min 4X menjadi min 4. Ya. Kemudian turunan ketiga. Ya. 6X min 4 ini menjadi 6. Berikutnya turunan keempatnya. 6 diturunin 0. Oke. Itu adalah jika kita menurunkan sampai 4 kali. Nah, ini simbol untuk turunan berikutnya. Nah, selanjutnya kalian coba kerjakan latihan 2.2. Nah, perhatikan nih 2.2 ini ada 25 soal.